Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Mustika, Ketua Muslim Kecamatan Songgon. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yaitu kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing. Namun di sela-sela itu terima kasih banyak dengan pada semuanya para undangan Bapak Camat yang telah memberikan atau menyepakati hari ini kita adakan deklarasi yaitu penolakan ISIS, yang mana deklarasi hari ini sudah didahului oleh tingkat kabupaten, kemudian dilanjutin masing-masing kecamatan, bahkan sampai nantinya ke tingkat desa. Kenapa Bapak hari ini harus kita deklarasikan? Karena perkembangan ISIS semakin merajalela, kemudian tindak-tindakannya sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran yang kita anut, baik itu agama Islam maupun non-Islam. Seperti halnya yang disampaikan oleh para tokoh maupun sejarah, yang mana Rasulullah mengajarkan atau menyebarkan agama Islam tidak pernah menggunakan kekerasan. Sampai dengan ke Indonesia juga demikian, wali-wali kita, Wali Songo menyebarkan agama Islam menuju kebenaran, tidak pernah menggunakan kekerasan. Namun demikian, kita lihat bersama yang namanya ISIS yang saat sekarang ada di Suriah ini sangat-sangat bertentangan. Bahkan kami harapkan hak asasi manusia dunia, khususnya Indonesia, mari sama-sama menentang hal ini. Jangan sampai hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini hanya mencampuri urusan-urusan pemerintah yang mana itu menegakkan keadilan, akan tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang di dunia mereka semuanya diam. Suatu contoh, apabila ada seseorang atau ada warga yang tidak mengikuti paham ISIS, kita lihat mereka disuruh tiarap, ditembak dengan begitu saja. Kita sendiri, mohon maaf, yang baju loreng tugas melaksanakan pertempuran juga tidak melaksanakan seperti ini, terkecuali hal itu sudah mengancam pada jiwa kita masing-masing. Mau tidak mau kita ada unsur pembelaan. Akan tetapi kalau mereka sudah menyerah dengan baik, itu kita bina sebaik mungkin. Namun demikian berbeda dengan ISIS. Apabila mereka tidak mengikuti paham ISIS, hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati, langsung tembak di tempat. Bahkan yang sudah tidak berdaya pun juga demikian. Secara otomatis ini adalah pelanggar hak asasi manusia. Semuanya kita punya hak untuk hidup dan lain sebagainya. Kalau kita tidak melanggar hak asasi manusia, tentunya kita tidak mau memukul seseorang. Demikian pula mereka. Saya juga punya hak untuk hidup, jenengan punya hak untuk hidup. Semuanya kita punya hak untuk sehat dan sebagainya. Namun kenyataannya hak asasi manusia masih banyak yang dilanggar. Contoh kecil dari kasus narkoba, berapa bangsa kita yang mati karena narkoba. Namun demikian 1-2 orang yang dihukum mati hak asasi manusia teriak-teriak menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Akan tetapi
hak asasi manusia di Indonesia tidak pernah menentang hak asasi manusia yang ada di dunia, supaya itu bisa berjalan dengan baik. Untuk itu saat sekarang kita bersama-sama dengan Forum Pimka, Forum Pimpinan Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia, pimpinan-pimpinan umat beragama yang tiada Kecamatan Songgon pada hari ini mendeklarasikan penolakan terhadap ajaran ISIS. Saya mohon seluruh lapisan masyarakat, apabila ada orang yang tidak dikenal pahamnya kemudian sudah mulai menyimpang, mari bersama-sama kita mengingatkan mereka. Jangan sampai anak turunan kita terjerumus pada kelompok-kelompok ISIS ini. Perlu diketahui beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan, bahkan 18 orang perempuan itu sudah tergabung ke ISIS baru barusan ini. Namun yang satu perizinannya adalah ke Banyuwangi. Ini berangkat dari Lamongan, 18 orang wanita. Mereka berangkat ke Suriah, yang satu izinnya ke Banyuwangi. Sampai saat ini mereka sebenarnya orang Banyuwangi atau orang mana masih dicari sampai sekarang. Namun kelihatannya bukan Banyuwangi. Sebagai alasan saja mereka izinnya ke Banyuwangi. Namun kenyataannya mereka adalah bergabung ke kelompok 18 orang tersebut. Mereka bergabung ke Syria sana. Untuk membersihkan waktu, kegiatan ini mari kita laksanakan dengan nikmat dan kita bisa menjabarkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini semuanya Pak dilaksanakan bukan hanya di Songgon saja. Bukan hanya di Songgon, untuk wilayah Singonjuru sudah, Banyuwangi Kota sudah, Puncak sudah, dan akan ditindaklanjuti kecamatan-kecamatan yang lain, termasuk nanti ke desa-desa yang lain. Kami mohon bantuan hal ini supaya bisa berjalan dengan baik sampai dengan ke tingkat bawah. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua MUI Kecamatan Songgon, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Asrori. Yang kami hormati rekan-rekan Musbika atau yang mewakili Bapak Kapolsek dalam hal ini ada kepentingan di Polres. Kemudian Bapak tokoh agama tadi, Bapak dan Kamil, beserta seluruh anggota yang saya hormati. Bapak Babinsa ini mungkin kurang komplit ya dan anggota ini nampaknya kurang komplit semuanya ya. Ada tingkat kehadirannya, termasuk dari rekan-rekan polisi juga kurang komplit ya Babinsa. Ya, idealnya semua Babinsa dan semua Babin Kaptimas itu ada hadir ya. Termasuk juga anggota kami Pol PP, karena ini merupakan juga komitmen daripada 3 pilar. Namun karena kegiatan yang bersamaan sehingga banyak anggota Musbika, anggota Polsek dan Koramil ada yang bertugas di kabupaten. Segenap kepala instansi terkait, kepala PTT Puskesmas, pendidikan yang mewakili, yang kami hormati, jajaran kepala KUA, iya, saya pikir nggak hadir dengan tadi, hati-hati dengan teman-teman, ya, Bapak KUA mana ini, insya Allah nanti hadir deh. Ketua NPC bisa seluruh jajarannya yang kami hormati, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa ini ada yang bertugas ke Jakarta, ada yang ada diklat gitu dan sehingga untuk kehadirannya Kepala Desa kurang komplit, tapi ada insya Allah yang mewakili Bapak Sekdes. Orang ada izin ya. Ketua PHDI dari komunitas Hindu hadir dalam hal ini Pak Tarji ya. Sebenarnya tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kita undang semuanya. Ada
dari Muhammadiyah, dari LDI, ya, dan Pak Salmon ya selaku pendeta yang ada di Kecamatan Sombon tadi sudah hadir, namun beliau tidak bisa mengikuti. Ada kepentingan yaitu pemilihan ketua gereja se-Kabupaten Banyuwangi. Tadi pamit minta doa restu gitu Pak Jiman dari Pak Salmon. Oh, doa restunya Pak Camat. Oh siap, nanti saya sampaikan ke forum pertemuan. Dia jago kandidat yang kandidat terkuat katanya begitu. Ya mudah-mudahan lah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah syukurillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yaitu deklarasi penolakan ISIS ya, yang dirangkai nanti dengan pembentukan pengurus FKUP. Kenapa ini kami rangkai, karena kami gandeng karena memang senyampang kita sudah kumpul ya. Sekaligus di samping deklarasi nanti kita juga akan membentuk kepengurusan baru. Kalau yang dulu mungkin sudah ada cuma mati suri begitu, sehingga ini perlu dibangkitkan lagi ya, direvitalisasi kembali FKUP yang ada di Kecamatan Sombon. Namun nampaknya ini kehadiran dari para tokoh agama kurang lengkap, tetapi tetap kita laksanakan aja nanti kan soal tadi dan komitmen dengan Bapak Salmon untuk nanti masing-masing menandatangani MOU. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dan Ramil terkait dengan deklarasi ini. Memang deklarasi penolakan ISIS ini muncul dulu dari provinsi ya, dari Forpimda tingkat 1 Jawa Timur. Pada saat itu kami seluruh Muspika se-Kabupaten Banyuwangi se-Jawa Timur bahkan ini diundang 2 kali. Yang pertama di Malang ya, dan kemudian dilanjut di Surabaya. Seluruh Kapolsek dan Ramil camat se-Jawa Timur numplek gitu kan, kumpul dan perwakilan kepala desa. Ini diundang hadirkan di Aula Universitas Erlangga. Di sana juga membangun deklarasi bersama untuk menolak ISIS. Saya waktu itu berkelakar membayangkan kalau seandainya ada satu anggota ISIS yang menyelinap membawa bom high explosive Pak Dan waktu itu, waduh habis Dandim Kapolres Jawa Timur itu habis, bintang-bintang jenderal-jenderal itu. Kalau satu saja diletupkan bom high explosive, waduh wes, Banyuwangi kehilangan Koramil sak kabupaten, kehilangan camat sak kabupaten, ya kehilangan Kapolsek sak kabupaten. Bayangkan saya gitu, tapi ya, alhamdulillah selamat aman. Hingga memang ya para jenderal, para perwira kumpul se-Jawa Timur waktu itu untuk mendeklarasikan penolakan ISIS. Nah ini waktu itu hadir juga di Surabaya itu narasumber dari Jakarta yaitu Bapak Quraisy Shihab dan Din Samsudin. Kemudian siapa lagi itu ya sebagai narasumber tentang penolakan ISIS. Kalau istilahnya Din Samsudin, ISIS itu apa sih ISIS itu? ISIS itu kan singkatan Insya Allah suami saya ISIS itu Insya Allah istri saya solehah, apa begitu tuh kan? Itu Pak. Iya, ISIS istri saya solehah gitu. Itu tafsirnya Din Samsudin begitu. Kalau Quraisy yang dapat saya tangkap waktu itu, gerakan ISIS itu bukan gerakan Islam itu. Karena apa? Dia menampakkan radikalisme, separatisme, iya, terorisme dan sebagainya. Ini dari Quraisy. Memang ISIS ini Bapak Ibu embrio ya, daripada anak cucunya daripada Al-Qaeda ya. Yang mana Al-Qaeda dulu di bawah Usama bin Laden demikian luar biasa gerakannya. Tapi nah ini merupakan anak cucu embrionya. Nah,
Oleh karena itu harus diwaspadai. Kalau di Indonesia kita sudah, kemarin ada yang menyampaikan ke saya Pak Pendang ketika kita safari Jumat. Ya, ISIS itu kalau di Songgon ini masa ada Pak Demat ya? Masa Songgon ini sampai ada serangan ISIS, tidak mungkin lah itu. Ya, tapi kita sekali lagi jangan berpikir underestimate, yang meremehkan ini tidak boleh, ya. Karena apa? Ya, tidak menutup kemungkinan ya oknum-oknum ISIS ini boleh saja menyelinap ya, atau mungkin kemarin disampaikan Pak ya, seperti yang disampaikan Pak Andan Kamil tadi, Bapak MUI justru yang menyampaikan, MUI Kabupaten Pak Yai itu menyampaikan telah diundang di Polda bahwa ada person yang dikirim ya dari Lamongan yang terbanyak itu ya. Banyuwangi satu disinyalir dari Banyuwangi, tapi itu hanya sifatnya mampir saja ke Banyuwangi, pamit di Banyuwangi, tapi entah orang Banyuwangi tanda ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa Indonesia ini menolak gerakan ISIS, paham ISIS, karena memang Indonesia ini bukan Irak, Indonesia ini bukan Suriah, dan Indonesia bukan negara Islam. Ini yang harus dipahami. Ya. Indonesia ini negara demokrasi Pancasila. Ya. Ya, tidak mungkin kalau mau mengislamkan Indonesia ini kan tidak mungkin, karena sudah dulu Indonesia ini dibangun berdiri di awal di bawah MOU, di bawah komitmen bersama antara nasionalis Islami dan nasionalis sekuler ini saling membangun MOU bahwa negara Indonesia ini didirikan sebagai negara demokrasi. Kalau toh Indonesia itu jadi negara Islam sudah dari dulu, saya sering menyampaikan itu ketika ada Jakarta atau Piagam Jakarta itu, di mana ada 7 kalimat penting yang dihilangkan, ya, dengan menjalankan syariat Islam itu dihilangkan dari Jakarta. Itulah yang dinamakan dengan pengorbanan daripada umat Islam terhadap negara Indonesia. Jadi kata-kata itu memang memiliki nilai historis yang luar biasa bagi umat Islam, karena itu merupakan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi seandainya itu tidak dihilangkan, ya Bali akan mendirikan negara sendiri, Ambon akan keluar dari Indonesia, ya. Nah ini, oleh karena itu sepakat pula Indonesia merdeka dibangun di atas negara demokrasi Pancasila. Ya. Jadi NKRI Bhinneka Tunggal Ika UUD 45 dan Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45 itu istilahnya merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Fixed price istilahnya, harga mati sudah. Jadi tidak ada pintu, tidak ada celah untuk ISIS masuk ke Indonesia, apalagi masuk ke Songgon, insyaallah. Ya. Oleh karena itulah kita diinstruksikan, ya, oleh pimpinan tingkat atas agar di masing-masing wilayah untuk membangun komitmen, ya, membangun kebersamaan untuk menolak paham gerakan ISIS. Ya memang ISIS ini singkatannya Islamic State of Iraq and Suriah, ya. Irak dan Suriah, bukan Indonesia, tapi pahamnya ini, ya, pahamnya ismenya ini, ideologinya ini yang berbahaya. Memang tadi Pak Anu sempat buka ini tuh Pak Haji Ebudin, ya, wah ngeri katanya. Waduh, itu kalau tidak sepaham dengan dia, kalau tidak sejalan dengan dia, wah tidak sekan-sekan dia, ya, memenggal kepalanya, ya, membunuh hidup-hidup. Ya memang luar biasa memang gerakan ini. Oleh karena itu Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam ini pembawa damai, kedamaian, ya.
Ketika ada gerakan-gerakan yang menyimpang dari rahmatan lil alamin, kedamaian, ya berarti itu bukan gerakan Islam. Itu statement daripada Quraisy Shihab. Itu bukan Islam. ISIS itu bukan Islam. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama ya berkomitmen bahwa kita tidak sepaham, kita menolak dengan gerakan ISIS. Memang ada yang Islam ini kan dibagi tiga, Pak. Ada Islam fundamental, ya, fundamental garis keras, ya, seperti ISIS ini termasuk kategori fundamental. Ada Islam moderat, ada Islam liberal. Ya. Yang kita kalau boleh saya memilih Islam moderat aja lah gitu. Jadi Islam fundamental ini waduh, seakan-akan yang ada dihalalkan darah bersama Islam yang tidak sepaham dengan dia. Yang membunuh Allahu Akbar, yang dibunuh Allahu Akbar. Nah, ini kan repotnya. Jadi ini ternyata Islam ini ya padahal membunuh satu orang ya, hukum Islam itu sama dengan membunuh seluruh dunia ini, seluruh dunia. Ini betapa luar biasa gerakan ISIS ini ya. Oleh karena itu mudah-mudahan paham ini tidak akan berekses atau menyebar di Indonesia, terutama di wilayah kita di Kecamatan Sumber. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati, nanti setelah ini nanti tetap forum kerukunan umat beragama Pak Haji menjadi bentuk juga. Kenapa Sombon ini ternyata jadi parameter kabupaten. Tadi Pak Salmon menyampaikan. Kenapa Pak Salmon masuk kandidat menjadi ketua Dewan Gerejani se-Kabupaten Banyuwangi? Karena orientasinya ya melihat Songgon kerukunan umat beragamanya terbangun dengan baik. Jadi Pak Salmon ini dipilih sebagai ternyata parameternya itu mampu menciptakan kerukunan umat beragama di wilayahnya dengan baik, membangun sinergitas ya antara tokoh-tokoh agama ya atau masyarakatnya dengan baik. Nah, karena itu tadi mohon pamit, mohon didoakan karena saya dinilai sudah berhasil di Songgon Pak Camat, karena sudah bisa membangun ini solidaritas, membangun toleransi beragama ini. Inilah yang kita harus pertahankan, Bapak Ibu ya. Jadi fanatisme ya ini boleh, tetapi yang wajar ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan disambung banyak terkait dengan paham-paham ISIS, tinjauan dari perspektif hukum Islam yang benar dari Bapak Kiai Astagfirullah. Mungkin demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sambutan Bapak Ketua MUI, dilanjutkan pembacaan deklarasi penolakan terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala KUA yang kami hormati, serta jajarannya Bapak Kepala Desa yang sempat hadir pada hari ini. Sepatutnya pada hari ini kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini terlalu banyak nikmat dan rahmat Allah yang kita terima sehingga kita bisa berkumpul di aula kecamatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan pada kita dan sekalian, sehingga alhamdulillah yakin yang hadir sekarang ini sedikitpun tidak ada yang condong kepada gerakan-gerakan ISIS. Bapak Ibu hadirin sekalian kaum hormati, banyak sekali yang telah disampaikan oleh Bapak Dan Ramil, Bapak Camat yang begitu muluk-muluk. Sambutan kami ya yang wajar-wajar saja. Bapak Ibu, yang namanya manusia
ini hakikatnya diciptakan di bumi ini hasil dari kasih sayang. Monggo dipikirkan. Kalau tidak ada kasih sayang, tidak mungkin kita akan lahir. Lanang nawi wadon sing nyopo, kira-kira bisa jadi kira-kira. Ini diciptakan di dunia ini karena hasil daripada rasa kasih sayang. Untuk itu, di mana letak kesayangan kita kepada sesama manusia? Kok sampai kami sendiri tidak habis pikir? Kelan bisa karpe isi. Apa arpeng menduduki maunya itu mau menduduki surga sendirian apa bagaimana dia? Yang dia tidak ikut dengan dia, kuno. Kira-kira ngomong suatu dewek kan kelompok dewek tok kira-kira. Ini dia habis pikir kami. Jangankan membunuh manusia, kita membunuh binatang tanpa ada tujuan, ini sudah dosa. Diam-diam ada binatang lewat, ono betek lewat bentuk peleng, dosa, berdosa kita. Jangankan binatang, tumbuhan saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Tidak ada tujuan lain lalu potong, silakan. Sampai potong ini tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Kira-kira kalau sih dibaca amat kira. Itu biar dokono gue bro. Itu tumbuh-tumbuhan. Apalagi manusia. Ada satu hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna iman seseorang selama dia belum menyayangi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Ya kadung dipatahnya pelek. Kok dia tidak membayangkan seandainya saya yang dibunuh bagaimana? Dia kan harus terprosedur seperti itu. Saya enggak tuduh bunuh, apalagi dengan terang-terangan. Masalah. Dan katanya orang Songgon ngelik-ngelik di sini, ngelik-ngelik. Ngeri. Lah itu wartawan Jepang dicekal kunjunge, ditung bedel dikatongan nang TV. Ya Allah. Ini. Nah dengan dasar inilah MUI Kecamatan Songgon sangat tidak setuju. Untuk itu pada hari ini mari kita bersama-sama deklarasi menolak ajakan jaringan ini dengan catatan penolakan ini harus sampai ke bawah, ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ramil tadi, deklarasi ini harus sampai ke desa. Kami sangat setuju. Cuman tolong nanti di desa bukan hanya RW tok, RT RW tok, enggak. Tolong tokoh-tokoh di desa ini diundang semua. Terutama yang tokoh-tokoh yang dia sering pengajian kan di tempat kumpulnya masyarakat. Biar disampaikan. Jadi ketua Jamiah Yasinan, ketua Jamiah Tahlil, ketua Jamiah Asrokol ini nanti di desa dihadirkan semuanya. Sebetulnya kalau bisa di kecamatan ini, cuma kotanya ini terlalu banyak nanti kalau diundang semuanya. Jadi di kecamatan tidak, nanti di desa saja. Ini menurut saya ya, menurut saya innal haqqo yad'abu bil ihtiraqi wal ihtilaf wa innal batila yaqwa bil ittifaqi wal ittihad. Barang hak ini tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa menang kalau bercerai-berai, tidak kompak. Jadi bukan dari ulama dan umarok, tapi jajaran yang paling bawah ini semuanya harus tahu.
harus tahu di dalam paling bawah. Untuk kebalikannya, barang batal seperti ISIS ini nanti bisa berkuasa kalau dia itu terus kompak. Bil-ittifaqi wal ittihad. Gitu. Jadi satu, tidak ada beda-beda. Jadi bisa menang nanti jangan ini. Lalu sebelum dia itu melebar ke Banyuwangi, mari untuk Banyuwangi ini sendiri, khususnya di Songgon, Kecamatan Songgon, ini jangan sampai ada warga kita satu pun yang sampai kena. Apa yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, kami ya kurang begitu setuju. Opono di Songgon kan sampai kados ini, jangan terlalu meremehkan. Kelompok Furuj, paham ya kelompok Furuj ya? Yang biasa dari masjid ke masjid, mikro kompor, adang, nah, yang biasa itu celana pendek itu loh. Ini Tegaludi kena satu. Tegaludi kena satu, akibatnya istri ditinggal, keluarga yang ditinggal, malah sawahnya dijual, digunakan untuk jalan-jalan. Ini kelompok Furuj. Apalagi nanti kalau kena ISIS. Jadi kekhawatiran kami ini sekali lagi, tolong untuk penolakan ini dengan syariat ini kami sangat menyetujui kalau sampai ke tingkat paling bawah, yaitu ketika Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itulah tuntutan kami untuk acara pada hari ini. Untuk membacakan deklarasi, kami minta tolong kepada Pak Dan Kamil, karena nggak punya rangkupan, nggak bawa rangkupan, nggak kelihatan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya membaca deklarasi, mohon dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Songgon tentang penolakan terhadap ISIS. Saya ulang lagi Pak. Deklarasi Porpimka. Deklarasi Porpimka. Dan Majelis Ulama Indonesia. Kecamatan Songgon. Tentang penolakan terhadap ISIS. Saya ulang, ISIS. Dalam kurung Islamic State. Of Iraq and Syria. Bisa disebut dengan Muslim radikal. Dikatakan radikal karena mempunyai kebijakan. Siapa yang tidak mengikuti, mereka akan dituduh musuh Islam. Dan musuh Allah. Dan harus dihukum dan dibunuh dengan kejam. Dapat dibayangkan bagaimana jika ISIS masuk di Indonesia. Untuk itu ISIS haram hukumnya di Indonesia. Maka dari itu kami Porpimka dan MUI Kecamatan Songgon setia kepada NKRI dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini menyatakan, satu, menolak dengan tegas keberadaan ISIS dan segala bentuk kegiatannya di NKRI, khususnya wilayah Kecamatan Songgon. Dua, menolak segala bentuk kekerasan atau terorisme dengan mengatasnamakan agama. Tiga, menolak segala bentuk pemaksaan atau kekerasan terhadap pemahaman agama. Empat, siap menjaga umat dari kemungkinan ajaran agama
dan menolak segala penyimpangan. 5. Siap menjaga kerukunan umat beragama, menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. Deklarasi ini diserukan kepada seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia, dan khususnya masyarakat Kecamatan Songgon, tentang penolakan terhadap ISIS di Indonesia. Songgon, 26 Mei 2015. Tertanda Ketua MUI Kecamatan Songgon. Selesai. Jadi silakan. Selanjutnya kita data naskah deklarasi penolakan terhadap ISIS. Sebagai panasnya aman negara kita, khususnya Kabupaten Banyuwangi dan lebihnya Kecamatan Songgon, supaya lebih aman. Mohon kiranya Bapak Bupati berdiri juga turun. Indonesia wawasan balat di Songgon. Al-Fatihah. Iya kan? Amin. Hamdan syakina anda ya majidah ya rabbana kamu kama yang berikan suatu sultan walhamdulillah amin. Allahumma rahman Allahumma sholli wa sallim Muhammad salatan Muhammadin salatan tabtawala nabiyyat syir wa tabiyyat syir wa bayyinat nasir ya ni'mal manasir bi jari bajnatir wal qamantir wa ala alihi wa sallim salimna minal wujiyati wa dulana fil kharati wa taifal ajnati wa fil lana sriati wa asy'idna lahiyati wa isna lahiyati wa isna lahiyati wa rahmati bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salimna wa salim dina wa tubatina wa la tusyrid alaina ma la qabla wa rabbana wa rajubna nudir Allahumma salimna wa muslimin wa afina wa muslimin wa fil lana min Allahumma ja'alna man habbatatana hati ibatan thayyibah tajid akamu wa sunnatu rasuliyya ya qayyum wa ala rahim Allahumma afina wa muslimin ya Allah ya tawulam jadul bala wa darki siga wa jabal qada wa sumatan tilda ya muhammil al hawl hawil halana ila ahsanil hal hawil halana ila sana hal hawil halana asal wa ya fina likal khair bi jamil wa al rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina jannata ma abrar ya wa barik amin wa sallallahu wa ala alihi wa sallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan aku pada menteri. para munafik.
Mohon maaf, Pak Sek. Ya. Sesuai acara selanjutnya Ya. kita bentuk forum. Mohon izin, Pak Yai. Saya mohon untuk kesabarannya, barang sebentar. Bapak Ibu tadi dari awal kita sampaikan bahwa agenda acara ini yang pertama tadi sudah deklarasi. Deklarasi alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pembentukan pengurus FKUB Kecamatan Songgon periode 2015 ya, dan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu mungkin yang perlu dibentuk Pak Sek ya, pengurus yaitu ketua, sekretaris dan apa lagi Pak Sek? Bendara warna demi FKUB ini kan gitu ya. Tidak ada bendara gitu ya. Oke, sesuai ya. Mohon petunjuk pembentukan yang dulu mungkin sudah pernah ini kita seksi-seksi ya. Nah, ketua, sekretaris dan seksi-seksi Pak Sek. Pelindung ya? Oh iya, nasihat pelindung ya. Nasihat pelindung ya. Nasihat pelindung. Musik A. Nasihat pelindung musik A Pak Sek. Ketua, ya, ketua mohon disepakati dan disetujui Bapak Ibnu PU, bukan berarti kita ini apa ya, menafikan yang lain. Ketua ini biasanya harus dari mayoritas kan gitu ya. Oh tadi ya, ketua FKUB itu kan dari komunitas Islam kan betul ya? Begitu, apa mungkin yang lain ya? Ya kita munculkan dulu ini kan Pak Sek. Kita munculkan dulu ketuanya siapa, figurnya ya, kemudian sekretarisnya siapa dan nanti seksi-seksinya. Kira-kira yang hadir pada saat ini dari unsur ormas yang lain, mungkin dari Muhammadiyah, dari LDI bisa mungkin ditunjuk. Pak Iswanto tadi mana Pak Iswanto ya? Pak Haji Imam mohon petunjuk Pak Imam. Kira-kira sinten Pak Haji? Ya, langsung Pak Haji Imam. Ketua langsung Pak Haji Imam. Langsung Pak. Itu masukkan Pak Kawadan sudah Oke. kumpul di sana Pak. untuk formatnya Pak Kawadan. Oh iya Pak Kawan, mohon petunjuk. Monggo ini. Mohon izin monggo Pak. Iya sih. Iya, saya lupa ini Pak Kawan kita itu tadi. Monggo, nyuwun panduannya untuk teknis pembentukan FKUB ini mungkin dari Bapak Kapolres Kuman. Ketua kawannya Cinom ini. Malah lincah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua sekretaris. Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Ketua MUI Kecamatan Songgon, dan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sebuah aksi dari aksi penolakan ISIS dilanjutkan dengan pembentukan forum FKUB, forum komunitas umat beragama Pak. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa dalam pertemuan FKUB di Kabupaten, jadi induk daripada FKUB ini sebenarnya dibentuk di Kabupaten, kemudian yang dilanjutkan di kecamatan masing-masing. Menurut pengamatan kami bahwa FKUB ini dibentuk dari beberapa unsur, yang jelas dari unsur dari pemerintah, unsur dari tokoh masyarakat, dan unsur dari lembaga-lembaga maupun dari tokoh-tokoh dari NU Muhammadiyah maupun dari tokoh-tokoh yang lain ini Pak. 1 tahun yang lalu pernah kita laksanakan FKUB di Gedung Wanita pada waktu itu, dan sebagai ketuanya pada waktu kalau tidak salah Bapak sekarang jadi ketua pengadilan Bali, Pak Nur Husin, kalau salah seperti itu, Pak Nur Husin. Ya rumahnya di Pahlawan seperti itu, dan
di situ dalam sistem kepengurusannya ini mungkin barangkali berbeda juga dengan yang lain, bahwa ini memang ada pelindungnya kalau memang di kecamatan ini adalah muspika, kemudian dibentuk dari ketua maupun komisioner biasanya seperti itu. Jadi dalam forum FKUP ini ada empat posisi yang penting yang sebenarnya yang menggerakkan dari FKUP itu. Yang pertama adalah ketua, kemudian ada ketua 1, ada ketua 2, barangkali seperti itu, kemudian sekretaris dan komisioner, Pak. Dan ini bisa dilakukan bisa dalam susunan daripada kepengurusan ini semuanya pun bisa, Pak. Karena ini adalah forum antar umat beragama dan pernah kami lakukan ketika kami di Jajak, Pak. Jadi ada sebuah persoalan yang sangat urgent. Karena di situ ada sebuah keyakinan, ada agama baru yang namanya Bahai, Pak. Insya Allah di situ betul-betul FKUP menjadi sebuah media yang sangat luar biasa. Karena memang kalau yang ngatasin itu misalkan hanya dari Polsek, kemudian dari KUA dan dari kecamatan seperti mediator, pada waktu itu mental semua, Pak. Sehingga forum FKUP ini menjadi salah satu media yang sangat luar biasa. Bagaimana pada waktu itu bisa mengkondisikan bahwa situasi sangat aman dan kondusif. Dan sampai saat ini pun bahwa di dalam agama Bahai mereka mengatakan seperti itu, banyak menuntut, Pak, menuntut bahwa pengakuan agama di Indonesia tidak hanya 6, tapi mereka menuntut seperti itu, Pak. Dan yang saya terima informasi kira-kira 1 bulan yang lalu mereka mempunyai data otentik yang sudah dilegalkan oleh Menteri Agama. Ternyata setelah kita cek ternyata palsu, Pak. Surat-surat ini yang dibikin mereka itu sendiri, kemudian dikirimkan ke Kementerian Agama, kemudian kita rapat dengan FKUB, ternyata kita cek semuanya palsu, Pak. Ini dalam rangka mereka memposisikan diri di basisnya memang di Kecamatan Gambiran kalau nggak salah seperti itu, dan tokohnya ini adalah Pak D saya dan keluarga saya. Alhamdulillah. Menjadi sesuatu yang sangat kontroversi ketika istrinya meninggal, padahal saya tahu bahwa beliaunya ini bisa ngaji sembarang alur, bisa Pak, bisa melakukan karena dulu memang beragama Islam. Kemudian setelah meninggal, kemudian ini kalau cara penguburannya sangat berbeda, Pak. Kepalanya di sebelah timur, diujurkan ke barat dan timur, Pak. Dan masyarakat pada waktu itu memang menolak luar biasa, tidak dijadikan satu makam dengan makam yang lain ini. Ya, pada waktu itu memang sempat luar biasa karena ritual mereka ini saya lihat sendiri juga ngeri juga, Pak. Jadi mereka pakai baju kalau nggak salah ya putih, kemudian hanya mayatnya ditaruh di semacam di aula seperti ini. Mereka harus berputar-putar dengan bahasa mereka HU yang seperti itu, Pak. Sehingga ini menimbulkan sebuah fenomena dan sesuatu yang sangat sensitif sebenarnya dalam masyarakat. Ini sebuah ajaran apa, Pak? Hampir perang di desa pada waktu itu, sehingga memang kemudian forum FKUP ini yang menjadi jembatan untuk seperti itu. Dan mudah-mudahan ketika kita bentuk di Kecamatan Songgon ini harusnya memang semuanya ada, Pak Camat, semuanya harusnya ada. Dan forum-forum inilah yang barangkali karena yang menjadi aman dan kondusif, salah satu karena sesuatu yang sangat riskan, sesuatu yang sangat sensitif, ini adalah sebuah keyakinan. Makanya saran kami bahwa ini ketika ini harus aktif lagi dibentuk ini, monggo Pak. Jadi komposisinya memang dari tokoh masyarakat, kemudian juga tokoh agama, kemudian juga dari lembaga, kemudian dari semua komponen agama yang ada di Kecamatan Songgon. Barangkali yang saya tahu di sini adalah Hindu, Pak, ya. Kemudian Nasrani, Buddha tidak ada ya, Pak. Bahai tidak ada, Pak, di sini ya. Bahai tidak ada karena yang paling banyak di Kecamatan Celuring dan di Kecamatan Gambiran sebagai basisnya seperti itu, Pak. Saya dengan Pak Ibnu pada waktu itu dengan Pak Kapolsek juga masuk di daerah yang memang terjadi sesuatu hampir bentrokan darah, ya. Dan alhamdulillah juga tidak pernah terjadi apa-apa, aman kondusif. Tapi monggo silakan ini dibentuk, Pak. Kira-kira hanya 4 orang aja, Pak, kalau mereka. Baik, ini saran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja, Pak. Emangnya apa Pak Kam?
KUA tadi ya. Artinya beliau sudah pengalaman terkait dengan kepengurusan FKUP. Ya memang FKUP ini betapa pentingnya keberadaannya karena ternyata ya soal-soal yang pelik ya dalam sekte agama ini memang FKUP yang harus berperan di sana. Jadi kalau muspika aja mental gitu ya. Nah inilah betapa pentingnya FKUP. Oleh karena itu Kecamatan Songgon yang selama ini mungkin mati suri tadi, maka harus kita hidupkan lagi, kita bentuk kembali FKUP yang baru. Nah, oleh karena itu tadi sudah pembentukan ini diambil dari unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus ormas bisa. Ya. Butuh 4 saja Pak. Nah ini mari kita coba munculkan 4 figur ini dan mudah-mudahan keempatnya ini siap ya untuk didaulat menjadi kepengurusan FKUP Kecamatan Songgon. Yang pertama saya ingin ketua kira-kira sinten Pak, ketua Pak. Kalau merangkap bisa enggak Pak? Ada dualisme jabatan misalnya Pak Imam selaku ketua MPC sekaligus didaulat sebagai ketua FKUP, bisa enggak? Boleh ya, bisa. Jadi, dalam Gak bisa Pak Haji. Ini saya pakarnya bisa ya. Bisa. Oh iya betul. Tadi menyampaikan kalau di kabupaten itu kepala Kemenang. Nah, artinya mengambil dari situ. Oke. Ketika di breakdown ke kecamatan, nanti kan kepala KUA kan kembali. Ya, kalau bisa menunjuk wakilnya ya monggo-monggo aja. Kalau nggak ada ya tetap kepala KUA. Nah, ini jadi ini begitu. Ini sudah kena bumerang artinya. Kabupaten Kemenang, Pak Camat. Kecamatan ya kepala KUA-nya kan begitu. Jadi logisnya begitu. Jadi ya langsung saja ketua ini Bapak Kepala KUA, Kecamatan Songgon. Ya, ini officio itu sudah jabatan yang melekat ya di jabatannya. Ya, dan tinggal mencari sekretaris. Oh wakil ya, ada wakil nih, wakil ketua sih. Ada Wasimam, wakilnya ada. Satu banyak jabatan nggak bayarannya. Ada apa kok wakil lagi? Wakilnya saja ada Bapak ya. Wakil Bapak Haji Imam. Tulis Pak Sek. Kemudian sekretaris Pak Salmon. Tadi sudah siap. Pak Salmon dimasukkan dalam kepengurusan sudah siap. Sekretaris Pak Salmon, Pendeta Salmon. Wakil sekretaris ada? Ya. Mungkin sudah nanti dia. Oh ya, ada wakilnya. Mungkin dari Hindu? Nih, ada masukan? Pak Ini Mas Sabar nih Pak. Pak Sabar, yang ketua LCI. Hah? LCI ya? Oh ya Pak Sabar. Pak Sabar. Oke, wakil sekretaris Pak. Oke, Pak Sabar. Oke, siap. Nah, Pak Sabar tuh Pak. Nanti seksi-seksi. Pak Tarif. Komisioner. Kalau kita simpulkan aja di kecamatan. Koordinator. Oh nanti dari masing-masing agama ada koordinatornya ya. Dari Hindu, dari Muhammadiyah, dari Benediktin. Ya kalau gitu koordinator nanti langsung sekarang ya. Iya. Dari Hindu Pak Jinis Pak Sarji. Kira-kira sinten koordinator agama Hindu? Pak Tarom, Pak. Sinten? Pak Tarom. Pak Tarom. Oh, nggih Pak Tarom, Pak Sek. Pak Tarom. Terus Muhammadiyah Pak Iswanto, ada yang hadir dari rekan Muhammadiyah? Hah? Ada yang hadir hari ini?
Sampai kesampean Pak siapa yang diundang? Pak siapa? Hah? Pak Kusno ya, langsung aja Pak Kusno ya, koordinator. Pak Kusno Awi. Nggih. Abdi Wibowo. Pak Is, Pak Haji siapa tuh? Pak Haji Solikun. Oh ya, Pak Haji Solikun. Pak Haji Solikun. Unsur Muhammadiyah. Solikun Hasim. Solikun. Ada aslinya Solikun Hasim. Maksudnya enggak usah. Nanti. Jadi itu Bapak Ibu, pembentukan kepengurusan FKUB sudah terbentuk, sudah terwujud. Saya ulangi lagi, ketua pelindung ya, pelindung Muspika Kecamatan Songgon, ketua 1 kepala KUA Kecamatan Songgon, wakilnya tadi Pak Haji Imam. Pak Haji Imam. Jangan nyebut ketua RW nanti double saya enggak. Nolak mana yang gue saya. Ya itu. Bukan jelas kan sini kan jelas. Iya pengabdian Pak Ji, billahi taala ya. Ke sini besok kena akhirat benar. Terus sekretaris Pak Salmon ya, sekretaris 2 Pak Tarong, koordinator dari Hindu Pak sekretaris 2 Pak Sabaryanto dari ADI, terus koordinator agama Hindu Pak Tarong, terus dari Muhammadiyah Haji Solikun. Pak HI tidak ada Pak HI. Saya dulu waktu saya di Kalsari memang banyak, di Kalsari juga banyak Pak HI. Hah? Koordinator ISIS? Oh, di pas ini. Jadi itu Bapak Ibu untuk disaksikan, untuk disekseni, jadi sudah terbentuk. Yang pertama tadi ikrar bersama, kemudian pembentukan FKUB sudah terbentuk yang terbangun. Oh iya. Saya kira itu mungkin ada yang ditambahkan Pak? Ada masukan-masukan lagi setelah terbentuknya nanti koordinator terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Jadi begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan kepengurusan FKUB yang baru terbentuk, nanti masing-masing pengurus ini segera melakukan koordinasi terkait dengan tupoksinya nanti, tugas pokok dan fungsi FKUB itu. Mungkin nanti sambil berjalan ya kita akan cari referensi nanti apa sih FKUB itu, kemudian fungsinya untuk apa dan sebagainya nanti. Dan yang jelas tadi sebagian fungsi sudah disampaikan betapa pentingnya ya fungsi dan eksistensi FKUB. Saya kira itu mungkin Pak Sek ya, cukup Pak Sek. Atau mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan FKUB maupun mungkin tadi deklarasi, ya deklarasi sudah selesai. Foto bersama mau diundur biasanya FKUB itu ada desain Pak. Apa? Gilir Pak semuanya. Apanya? Kepengurusannya? Pertemuan. Oh ya, oke. Makanya nanti ke depan nanti Pak FKUB ini harus melakukan apa ya? Ya, nanti kebiasaan yang sudah terbangun dulu, nah ini harus dilanjutkan. Kalau belum mungkin ya ditingkatkan lah. Nanti tidak hanya sekedar mungkin anjang sana, mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Ada tambahan Pak Yai terkait dengan FKUB mungkin mungkin fungsi dan nanti mungkin
Para Bapak sekalian, untuk masalah program ini tadi Bapak Kepala KUA koordinasi ke kabupaten, ke cabang, mungkin rumusnya bagaimana. Yang kami tahu setiap kami mengikuti ini, setiap ada permasalahan, contoh di saat terjadinya apa tadi itu agama itu loh, agama baru berbahaya, di saat terciptanya agama baru di sana, itu FKUB Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi kumpul di situ. Nah, yang kami perlu dipikirkan sekarang, setiap kumpul ini bagaimana caranya. Kalau di kabupaten kan insya Allah waktu itu ditekel oleh Bapak Bupati, jadi semua biaya konsumsi apa semuanya itu ditekel oleh Bupati. Dan untuk kecamatan ini yang saya kasih apa? Pak Camat. Kalau tadi yang dibicarakan tentang masalah Anjang Sana tahun itu insya Allah dulu itu MUI bukan KUB, MUI. Cuman kami kurang begitu setuju saat itu almarhum Pak Jaslam yang ngoyo. Nah, kami berpikir kan gini, mengikutkan Bapak Camat orang Polsek. Ternyata setelah salah satu narik, dianya dipindah. kan repot kan? Akhirnya setelah dianya itu ya dipanggil oleh Allah, kegiatan itu langsung ikut juga. Jadi yang ngayal itu meninggal, kegiatannya juga meninggal juga saat itu. Jadi kami ulangi, untuk kegiatan Anjang Sana ini untuk FKUB kami agak keberatan. Itu bukan masalah untuk membedakan jalan, yang penting kita rukun. Cuma seandainya sekarang satu contoh, isi dari kegiatan tersebut apa? Kalau di NU kan wajar kan, biasa kan talikan pengajian kayak gitu. Sekarang gilirannya yang menarik selain dari NU, kegiatan di situ apa? Pancasila. Ini kan jadiannya. Jadi setiap ada permasalahan yang menjadikan kurang kondusifnya Kecamatan Donggon, FKUB segera kumpul, gitu saja. Itu. Jadi nggak bisa di target sekian bulan kita kumpul, sekian bulan kita kumpul. Satu, permasalahannya itu apa, kegiatan sehari-harinya itu apa. Yang kedua, untuk kegiatan tersebut siapa yang mendanai? Ini bagaimana? Ya, ini Pak, kau mau menambahkan? Baik, terima kasih Pak. Menjawab dari Pak Kiai tadi bahwa memang kegiatan FKUB adalah forum komunikasi umat beragama. Jadi beberapa hal yang pernah kami lakukan bahwa FKUB ini menjadi penting ketika bahwa ada masalah maupun tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita melakukan koordinasi dengan forum umat beragama. Jadi sering kita berdiskusi Pak. Jadi ini kita dengan tokoh-tokoh agama masing-masing diskusi tentang sebenarnya agama itu sebenarnya apa Pak? Salah satu materinya seperti itu. Oh, saya pikir karena latar belakang kami dari filsafat ya pada waktu itu, dan pernah saya pelajari semua agama, pernah masuk semua agama pada waktu itu, sehingga saya tahu bahwa memang asal muasalnya agama itu seperti apa. Sehingga pertemuan-pertemuan yang kita lakukan ketika tidak ada masalah ini adalah ketika salah satu agama ini ada punya kepentingan, punya hajatan, kemudian kita diundang dan kita diskusi Pak. Bukan persoalan kita ke Hindu kita melakukan ritual agama itu, bukan. Jadi kita pada waktu itu bertukar pikiran, berdiskusi, membangun komunikasi. Jadi menempatkan posisi agama itu seperti apa. Nah, ketika dalam diskusi itu mereka bisa memberikan pencerahan kepada umatnya, kita pun juga bisa memberikan pencerahan terhadap umat bahwa sebenarnya Islam yang adiluhur misalkan, kemudian agama Hindu pernah kita bahas masalah reinkarnasi seperti apa, masalah karma itu seperti apa, sehingga ini dari hasil diskusi ini sangat luar biasa pengetahuan kita memahami agama yang lain seperti itu Pak.
Jadi bukan hanya ketika ada persoalan, tapi sewaktu-waktu ketika ada pertemuan yang kita bahas ini diskusi lah, ya. Jadi membangun paradigma berpikir, paradigma kita beragama itu seperti apa? Apakah agama yang, karena tidak ada jaminan siapapun masuk surga itu tidak ada, Pak. Baik agama apapun, saya katakan seperti itu. Karena apa? Kita kembalikan bahwa di dalam Islam pun saya bilang bahwa Allah ini menjadi sebuah perdebatan, Tuhan pun menjadi sebuah perdebatan yang bisa dipahami yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini tinjauan kami dari filsafat, mohon maaf, ini bukan dari syariat. Nah, hal-hal yang seperti ini barangkali kita berikan pemahaman juga kepada umat beragama yang lain, kepada tokoh agama yang lain. Ini sangat penting sehingga tidak langsung menjustifikasi bahwa agama kami yang paling benar, bisa melakukan apa saja. Juga dari agama Kristen, juga dari agama Buddha, Hindu dan yang lain juga seperti itu. Nah, kemarin kita ada sebuah acara Nukul Arwana yang menyinggung umat Hindu di Bali pada waktu itu menyembah berhala. Ini di dalam diskusi di Facebook itu ada ribuan, Pak. Yang di situ ada saling menjatuhkan antara agama Islam dengan Kristen, luar biasa. Bukan forum kita kan hanya seperti ini, Pak, 1-2 orang atau maksimal 50 orang. Tapi udah di forum di media sosial udah ribuan orang, Pak. Sehingga sangat-sangat terprovokasi. Adanya hanya persoalan seorang dukul ini mengatakan bintang tamunya kok seperti ini, seperti menyembah berhala, Pak. Orang Hindu dikatakan menyembah berhala. Nah, di situ terjadi perdebatan. Nah, ketika kita di sini nggak ada salahnya ketika kita memberikan sebuah pemahaman agama itu seperti apa, sehingga tidak ada perdebatan yang luar biasa di forum media sosial. Terima kasih, Pak. Ya, saya juga pernah dikatakan Pak Camat menggaji kan nyembah batu yang ini, gitu. Jadi inilah misperception kadang-kadang ini perlu semacam ada ya seperti tadi wahana, Pak ya, wahana diskusi ya. Nah, ini FLB lah di forum ya, forum mungkin pentingnya seperti itu, mungkin ada pertemuan, perkumpulan. Kalau Islam yang sana mungkin ya tidak harus selalu kan, sewaktu-waktu sekiranya ada mungkin kepentingan, keperluan yang harus didiskusikan aja, mungkin begitu. Oke, saya kira itu mungkin cukup Pak Yai. Oke, tidak ada lagi ya, masukan. Saya kira sekiranya tidak ada lagi yang perlu mungkin menjadi pembahasan, ya kita akhiri Pak Yai. Ya mari untuk mengakhiri pertemuan ini untuk kesekian kalinya kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena belum sampai jam 12, jadi mahmirat tidak ada. Tolong sendiri. Foto bareng, Pak. Di grand ini, Pak. Monggo. Awak ya deh. Masa tuh ada foto bareng, Pak. Bapak Bandung. Monggo, Pak Imam. Halo, deklarasi. Kita mau ISIS. Monggo, Pak. Tolong Bu Sairi minggir. Pak Camat. Foto bareng-bareng mau ISIS. Ya. Ini Mas Dadi. Masa ukau-ukau. Pak. Kita semuanya anti ISIS. Ayo foto lagi Pak Lurah. Kecoko. Kita melengkung iki. Satu, dua. Tolong lo. Kurang rapet kok. Satu, dua. Abon? Oke, terima kasih. Ya, Pak Kawal belum. Wes. Ya, suami sore. Terima kasih. Mbak Dia.